Siap. Wah, makasih. Pak Haryadinya mana, Pak? Sudah hadir? Belum, ntar kita join. Oke, sebentar. Haryadi. Oke, dah. Pak Haryadi sudah tuh. Tunggu bentar, Pak. Kita jadikan host dulu, Pak. Ya, oke, siap. Oke, sudah. Pagi, Pak Haryadi. Sudah bisa di-unmute. Pagi, Pak. Mantap nih. Luar biasa hari ini. Oke, sudah hadir. Pak Budiman tidak bisa hadir ya, Pak? Oh ya, tadi ada informasi dari Mas Haryadi. Apa-apa, Pak ya. Mohon maaf ya. Force major. Saya minta izin ke rumah sakit kayaknya. Iya, tamu istimewa kita, kehormatan kita ternyata lagi berhalangan. Oke, siap. Maaf ya, itu sudah suratan Tuhan lah. Tapi saya pesankan kalau bisa nanti dikasih kata sambutan, bisa berupa rekaman kalau dia mau. Oke. Ya. Berarti bisa kita mulai, Pak John? Boleh, siap. Sudah ya, kita mulai ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Bisa didengarin nggak suara saya, Pak? Jelas sih, Pak. Wah, Mas Haryadi. Dulu karena saya lagi coba record. Oke. Boleh kita mulai, Pak Haryadi, Pak John, Pak Samsul. Silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Postpreneur kita hari ini, episode yang ke-67. Sudah hadir bersama dengan kita seperti biasa kawan setia saya nih, Pak Joni Eka Putra. Pagi, Pak Jon. Pagi, Pak Riki. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, tapi sedikit. Waduh, lagi nggak enak badan. Kecapean mungkin ya. Oke, Pak John, mungkin ada sedikit kata sambutan dari PT Pos Indonesia. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saya hormati Mas Haryadi, Mas 09, selamat pagi Mas Haryadi. Kemudian selamat pagi Pak Riki, ya, serta rekan para webinar yang hadir di acara kali ini. Saya dapat informasi ini dari Mas Haryadi bahwa pemateri kita yang utama tadi, Pak Budiman Sujatmiko, tidak bisa bergabung karena mendadak ada ke rumah sakit ya, ada keluarga yang sakit dan tidak bisa join. Mas Haryadi yang akan paparkan, kemudian juga paparan dari Pak Riki tentang peluang usaha. PT Pos Indonesia mengadakan kegiatan webinar ini bertujuan adalah untuk meningkatkan akses informasi. Sementara saat ini kita sedang menggalakkan tentang digitalisasi informasi yang terkait dengan bisnis. Nah, semua orang pasti akan melakukan yang sama. Semenjak banyak orang melakukan kegiatan ini untuk menyebarkan ilmu, maka tentunya tingkat literasi digital kita di seluruh Indonesia akan cepat terwujud. Gitu. Nah, PT Pos Indonesia juga akan menawarkan peluang-peluang usaha seperti menjadi pengelola agen, karena tentunya bisnis antara pembisnis, seller dan buyer itu tidak akan lepas dari logistik maupun kurir. Nah, Pak Riki juga akan menjelaskan secara singkat terkait peluang usaha itu mengelola peluang agen pos. Dan tentunya Pos Indonesia juga hadir tentang kita juga punya 2 platform digital untuk aplikasi kurir, untuk tracking, untuk pick up, untuk
cek tarif, itu bisa di-download juga di Play Store dan App Store, aplikasi POS aja. Nah, kemudian aplikasi Postpi ini juga bagian dari literasi keuangan kita yang untuk bisa meningkat. Pos Indonesia hadir di tengah-tengah, apalagi di desa, bisa berkirim uang melalui aplikasi Postpi. Tentunya itu bisa membantu para pelaku usaha di sana. Nah, ada 2 platform tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Rasa itu sebelum saya terima kasih Mas Aryadi sudah hadir di tengah-tengah kita ini, dan kepada para peserta silakan menyimak paparan dari kami, dan juga terima kasih juga kami sampaikan kepada ID Botani TV karena disiarkan langsung kegiatan ini melalui platform YouTube ID Botani. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi. Kami adalah mitra strategis PT Pos Indonesia untuk franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Nah, karena acara ini disupport oleh PT Pos Indonesia, mungkin ada baiknya kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system.
memiliki fulfillment operation system dari inbound, stop, kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay emang paling ngerti kamu. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Suara saya mungkin agak terdistorsi ya. Mungkin untuk selanjutnya sambutan dari Pak Samsul, waktu dan tempat saya persilakan Pak Samsul. Terima kasih Pak Riki, Pak Joni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini temanya cukup menarik gitu ya. Jadi kita bicara mengenai teknologi dan kewirausahaan. Saya pernah menangani satu komoditas, ini saya cerita sedikit gitu ya, di Kabupaten Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kota Soe, itu sekitar 2 jam, 3 jam dari Kota Kupang. Waktu itu saya menangani alpukat di sana. Karena terus terang alpukat di sana itu hanya dibuang dan sebagainya, kadang 1 kilo juga Rp3.000 pada saat panen besar. Dan tidak bisa dijual karena memang transportasi. Jadi saya coba tampilin sebentar Pak Joni gitu ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita bicara teknologi gitu ya. Jadi ini masih banyak PR kita gitu ya. Jadi waktu itu kami punya obsesi bagaimana alpukat Soe ini, alpukat mentega yang salah satu terbaik, ini bisa kita pasarkan di Jakarta. Nah, isunya adalah bagaimana harga di petani itu dari Rp2.000 bisa naik menjadi Rp10.000, Rp13.000 karena harga di Jakarta terus terang saya sampaikan ke teman-teman. Alpukat itu rata-rata antara Rp45.000, Rp50.000. Dan bagaimana kita bisa pasarkan di bawah Rp50.000 tapi sampai ke rumah-rumah penduduk. Nah, ada 3 isu sebenarnya. Kualitas budidaya, kualitas komoditas, dan kualitas pengiriman.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara kualitas budidaya, kualitas komoditas, kualitas pengiriman ini terkait dengan teknologi sebenarnya. Jadi ini penting sebenarnya buat kita semuanya. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat alpukat kita itu tampak luar tidak meyakinkan kayak gini. Tapi kalau kita buka seperti ini, kan sebenarnya tetapi kalau kita jual, orang akan susah gitu ya melihat alpukat yang seperti ini. Jadi bagaimana tampilannya seperti ini. Jadi ini contoh alpukat yang dikelola secara modern gitu ya, dikasih kasa dan sebagainya sehingga itu. Nah, terus terang saya sampaikan kepada teman-teman, seringkali kita itu senang banget kalau menemukan alpukat yang gede banget gitu ya. Satu kilo, kalau perlu 1,5 kilo. Saya sampaikan, kalau kita beli alpukat yang gede, itu gimana caranya kita ngabisin? Sebenarnya yang tepat adalah satu orang harus bisa ngabisin satu alpukat. Jadi alpukat yang gede itu sebenarnya kebutuhannya untuk industri, untuk bikin es teler atau jus gitu ya. Tetapi kalau untuk rumah tangga nggak bisa. Jadi nggak mungkin lah kita belah alpukat, kita makan hanya 1/4, terus kita simpan. Itu akan pasti rusak. Nah, ada isu bagaimana alpukat itu bisa kita deteksi kematangannya. Jadi kalau kita beli 5 gitu, hari pertama mateng 1, besoknya mateng lagi 3, dan sebagainya. Tapi kalau kita beli banyak, bersamaan matengnya, itu bisa satu rumah dipaksa makan alpukat, padahal ada yang suka dan ada yang tidak. Isunya seperti itu. Nah, sebenarnya ini harus dengan teknologi. Apakah kita buat menjadi frozen avocado atau bisa menjadi pasta avocado, dan ini teknologi. Nah, ini kualitas pengiriman, Pak Joni. Ini terus terang yang harus dipelajari juga oleh PT Pos. Kami sudah uji coba berbagai macam gitu ya, bagaimana. Dan rata-rata kerusakannya 20-30%. Tapi akhirnya kami bisa menemukan cara yang kerusakannya di bawah 10%, 5-10%. Ini kualitas pengiriman. Jadi teman-teman di PT Pos pun harus paham sebenarnya bagaimana menghandle gitu ya produk-produk segar semacam ini. Nah, ini waktu itu kampanyenya seperti itu. Nah, terus terang ini pengirimannya bisa saat ini sudah bisa seperti ini dan rutin setiap hari sudah bisa dikirim ke Jakarta. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai teknologi, itu adalah bagaimana komoditas itu sendiri di-handle. Jadi budidaya, termasuk kualitas pengiriman, gitu kan, dan sebagainya. Dan ini salah satu contoh sebagai pembuka. Hari ini kita diskusi mengenai teknologi kewirausahaan dan yang ada di pedesaan. Saya rasa itu Pak Joni, Pak Riki gitu ya, pengantar saya. Saya terus terang terima kasih sekali. Setiap pagi hari Kamis, kalau saya bisa, saya selalu sempetin memberi pengantar walaupun sebentar. Ini loh situasi kita gitu ya. Saya sampaikan Indonesia ini 17.000 pulau. Jadi sedangkan penduduk terbesar di Indonesia Barat, Jawa dan Sumatera. Sedangkan di Indonesia Timur, jaraknya sangat jauh, dia punya komoditas dan sebagainya. Jadi dengan teknologi harapannya adalah bahwa kita bisa mampu mendistribusikan komoditas-komoditas tersebut ke berbagai kota di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Joni dan Pak Riki. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih, luar biasa itu. Ini insight-insight dari Pak Samsul ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Betul. Mantap Pak. Beliau dari Sabang sampai Merauke, Pak. Kantornya dari Sabang sampai Merauke. Iya, luar biasa. Seluruh Nah, ini NKRI itu harus wilayahnya menjadi Pak Samsul. penyemangat. Harus menjadi penyemangat buat kita semua ini ya Pak Jon. Betul, betul. Luar biasa. Walaupun tadi singkat, tapi berisi. Seperti berisi kayak buah pukat tadi, Pak. Jadi, ingat ya, isunya ada 3, termasuk salah satu pengiriman tadi ya. Pengiriman, kemudian bagaimana pengolahan dan menggunakan teknologi. Mas Aryadi tadi keluar jadikan co-host lagi. Sudah Pak. Sudah. Oke. Siang Mas Aryadi. Sudah bisa unmute, Mas. Iya, tunggu. Ini mohon maaf, helpboard saya juga lag. Gimana sih ini? Oke.
Handphone saya agak nge-lag, jadi mohon maaf ya. Videonya lancar nggak? Kelihatan nggak? Saya coba gerak. Iya, sudah mulai lancar, Mas. Terus putus nggak tapi videonya? Enggak ya? Oke. Ya, Mas Haryadi, Saya coba tes gerak. untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk memberikan pemaparan buat teman-teman peserta webinar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan, Mas Haryadi. Terima kasih untuk kesempatannya, teman-teman semuanya, Mas Riki, Pak Joni Eka Putra sudah mengundang kita semuanya. Saya merasa kayak nostalgia ya. Nah, dulu saya biasanya ngajar di Telkom, Pak. Bareng-bareng Pak Dirut juga dulu kan di Telkom, jadi ya ngiringin lah sebenarnya ya sejak beliau dari bawah. Banyak hal yang bisa kita share, terutama sekarang kan sudah eranya teknologi. Tapi saya dulu juga selalu menekankan kepada teman-teman di Telkom, walaupun itu perusahaan teknologi, kita kan ngajarin sharing soal media sosial. Tapi selalu saya menekankan bahwa media sosial itu bukan hanya Twitter, bukan hanya Facebook, Instagram, tapi yang terpenting dari itu semua, bahkan jauh itu sebelum semua itu ada, bahkan belum ada Friendster atau MySpace dulu ya, kalau masih ada yang masih pakai ketahuan umurnya. Tapi yang perlu disadari bahwa yang namanya Mas media Haryadi, sosial, sorry saya potong sebentar, Mas Haryadi. Jadi peserta kita siang hari ini kita masih mute semua supaya mencegah adanya suara-suara sumbang nanti yang muncul. Jadi kalau mau berinteraksi nanti mungkin di kolom chat. ya, Tapi nanti di akhir sesi acara baru kita bukakan mute-nya supaya teman-teman bisa bertanya. Jadi di akhir acara kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin itu. Silakan lanjut, Mas. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi waktu di Telkom sekalipun yang perusahaan teknologi terbesar di Indonesia ya, saya bilang bahwa telekomunikasi. Saya bilang bahwa media sosial itu jangan disalahartikan bahwa itu adalah Facebook dan atau Instagram. Tidak sempit itu. Saya bilang bahwa media sosial pada dasarnya adalah jaringan manusia, jaringan hati ke hati gitu ya. Jadi bahkan berkirim surat pun sebenarnya media sosial. Ya kalau kita hubungan pos ya, berkirim surat yang medianya kertas itu juga media sosial sebenarnya. Kumpul-kumpul arisan itu juga sebenarnya media sosial tapi dalam bentuk konvensional di dunia nyata. Nah, teknologi hanya memfasilitasinya yang kemudian populer dengan kategori aplikasi media sosial. Nah, kalau kita balik lagi ke membahas teknologi untuk kewirausahaan, apalagi buat teman-teman yang di desa, tidak harus yang canggih-canggih dan juga tidak terpaku kepada media sosial dan kalau yang sekarang lagi populer si e-commerce ya, Tokopedia, maaf saya nyebut brand tapi nggak apa-apa lah, ini kan urusan praktis. Atau Lazada atau apa gitu ya. Dan Pos juga kalau nggak salah juga punya e-commerce. Tapi saya memenangkan bahwa memanfaatkan teknologi itu tidak harus bicara soal media sosial, karena bisa jadi teman-teman sebenarnya nggak butuh bikin akun Instagram atau Facebook sendiri. Bisa jadi karena mungkin tadi polanya bisnis to bisnis, ya buat apa gitu misalnya ya. Bukan berarti tidak boleh atau tidak harus, tapi tidak prioritas utama. Jadi banyak aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya jauh lebih mempermudah, jauh lebih mengefisienkan, memangkas biaya. Jadi orang kan biasanya pengen punya media sosial untuk bisa berjualan, dia meningkatkan penjualan betul, tapi siapa tahu ada aplikasi lain yang jauh lebih mengefisienkan proses kerja, membuat kita jauh lebih produktif sehingga tadi meningkatkan keuntungan juga sama tujuannya. Jadi, jangan terpaku hanya media sosial. Bukan nggak boleh, jangan hanya terpaku di media sosial dan e-commerce. Maaf, boleh saya tanya, saya dapat kesempatan berapa menit? Karena kemarin saya berasumsi ada Mas Budiman, jadi saya menyisikan waktu untuk beliau. Bebas, Mas. Bebas. Boleh diinfo saya berapa menit? Bebas. Bebas. Wah, luar biasa, sampai bisa loh. Oke, saya mau perkenalkan dulu kita dari Max 909 Ribbon, salah satu konsultan yang berhubungan dengan konsultan komunikasi dan manajemen. Tadi dengan pendekatannya teknologi. Memang kita fokusnya membantu UMKM yang berada di wilayah food and beverage karena memang kebanyakan usaha mikro kita itu ya. Nggak usah dipungkiri bahwa kebanyakan orang sekarang ya barrier entry-nya kan sedikit kalau di F&B. Asal bisa masak, ngemasnya bagusan dikit, kemudian ada pembeli, maka jalanlah itu usaha. Beda misalnya dengan usaha batu bara gitu ya, atau misalnya pabrik gitu. Tapi kalau kita bicara soal makanan, selain tadi mudah membuatnya juga sebagai penyampai pesan itu
paling cepat selain fashion ya, makanan dan fashion itu channel atau media budaya yang paling cepat untuk menyebar. Dan tadi karena dia cepat menyebar, maka dari setelah komunikasi jalan. Ya mohon maaf Pak Budiman, tadi saya sudah infokan ibu beliau sakit. Jadi tapi saya coba tanya tadi belum dijawab, bisa nggak dikasih entah hadir sebentar atau beliau kirimkan rekaman kata sambutan saja 5 menit. Kita mau doakan semoga bisa ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Max 909 ini menyediakan layanan public relation, public press conference, komunikasi, branding, pelatihan untuk teman-teman di UMKM. Biasanya selama ini kan dianggap upaya komunikasi atau public relation muncul di media itu sesuatu yang mahal, tapi kita berani jamin tidak. Karena tadi kita prinsipnya urunan, bukan lagi satu brand disuruh bayar sendiri-sendiri. Itu ya mahal buat UMKM. Tadi bahkan untuk tadi kesempatan ekspor pun kita coba negosiasi sama pos, bisa kok kita kirim sampel ekspor itu urunan. Itu ya. Halo, ada Bang Hamzah. Ya, terima kasih. Next. Minta tolong Bang Joni. Ini siapa yang megang presentasi? Ya, ini saya perkenalkan, nama saya Haryadi sebagai CEO. Sudah jadi konsultan di bidang komunikasi dengan jam terbang lebih dari 12 tahun. Fokus saya di personal branding untuk tokoh-tokoh tertentu. Nggak usah disebut lah ya. Tadi sudah saya sebut, salah satunya pernah nanganin Pak Faisal dulu waktu masih di Telkom. Kemudian di swasta, perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, LSM luar negeri, saya di Ford Foundation dulu bantuin sebentar. Kemudian BUMN, banyak lah saya kalau disebut pusing deh. Kementerian dan lembaga, seperti juga megang TNI AL dan personal branding beberapa tokoh besar. Next. Nah tadi kita balik ke sambutan di awal bahwa namanya teknologi itu kita harus bersyukur pada tahun 2000-an ini kita sama sekali beda dengan membangun usaha dari katakanlah bahkan 10 tahun lalu, tahun 90-an gitu ya, itu jauh beda. Sekarang ini banyak sekali bantuan dari teknologi, baik dari permesinan gitu ya, teknologi informasi, contohnya saja internet. Terima kasih Pak Mahfudi. Termasuk internet yang mempermudah kerja kita. Jadi hal-hal yang dulu membutuhkan mungkin satu tim besar sekarang cukup 1 orang, atau mungkin bahkan ya sekarang udah ada PT perorangan gitu. Jadi satu PT juga saya pernah ngalamin sendiri, satu PT dikerjain sendiri semua tuh memungkinkan. Dan itulah yang sekarang jadi tren di kalangan anak-anak muda. Karena yang pengen sendirian kerja pakai otak sendiri. Jadi foto-foto produksi dialihkan ke pihak luar, mereka pesankan ke orang lain, tapi ujungnya dia punya produk. Itu memungkinkan. Ya contoh aja Gojek ya. Gojek memang bukan perusahaan 1 orang, tapi dari situ kita bisa lihat bahwa Gojek itu bisa memanfaatkan teknologi, menciptakan teknologinya sendiri, platformnya sendiri untuk bisa membuat satu bisnis transportasi yang tidak perlu punya aset berupa mobil atau motor sama sekali. Jadi dia merevolusi industri transportasi kita. Nah, itu sebenarnya hal itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Tidak harus lulusan IT, tidak harus programmer. Setahu saya juga Nadiem itu bukan programmer, tapi kemampuan untuk beradaptasi, mengadopsi teknologi-teknologi yang ada dan menjadikannya sebuah solusi. Itu nggak mesti canggih. Banyak sebenarnya hal-hal kecil yang bertebaran di sekitar kita yang bisa mempercepat kerja kita yang awalnya mungkin bisa 1 mingguan bisa selesai dalam 5 menit. Dan ini juga di Max 909 Report juga kita praktekkan gitu. Karena terus terang bisnis komunikasi itu bisnis yang ribet gitu. Ribetnya bukan ribet kerjanya, tapi ribet menghubungi manusia satu persatu karena kita kan bicara manusia gitu. Itu semua bisa disimpulkan oleh penggunaan teknologi, hal-hal yang dulu butuh waktu lama gitu, misal negosiasi itu bisa selesai dalam 1 jam. Kemudian ACC atau tanda tangan suatu surat tertentu atau ngedit barang-barang itu sudah dimungkinkan di teknologi yang ada sekarang. Itu dulu katakanlah bikin surat gitu ya, nanti kita kasih contoh. Jadi bikin surat katakanlah surat MOU gitu ya. Kalau dulu kan kita harus lempar-lemparan gitu. MOU 1 dari pihak pertama dibuat, diajukan ke pihak kedua baca, kemudian list satu persatu, dianalisa, kemudian baru ACC. Kemudian mereka memberikan, oh nggak harusnya begitu, nego dong, bla bla bla. Nanti dia kasih lagi ke pihak pertama bahas lagi seminggu. Sehingga proses seperti itu
bisa memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk bikin satu surat. Jadi bukan masalah tools-nya, tapi pola kerjanya yang kemudian kita dengan adanya teknologi itu bisa diperbaiki sehingga tadi bikin MOU bisa saja dalam 5 menit beres, kedua belah pihak setuju karena sama-sama mengakses dokumen yang sama dan diupdate pada waktu yang sama. Jadi kalau dia mau edit, pihak sana udah langsung lihat, dan pihak satu edit, pihak dua udah langsung lihat. Dan tadi langsung ditandai kelihatan siapa saja yang mengedit apa. Gitu. Itu nanti saya akan perlihatkan. Contoh-contoh kepada teman yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk untuk mencari cara-cara gitu ya. Kita akan hanya memperlihatkan contoh bagaimana hal-hal kecil bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kerja teman-teman semua. Tidak harus yang canggih-canggih. Saya nggak akan ngajarin yang canggih karena kalau saya bisa aja sih ngajarin programming gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dilakukan, harus menjadi fokusnya seorang entrepreneur. Karena entrepreneur sudah bukan berada di wilayah hard skill lagi, tapi mereka berpikir bagaimana sistem ini bisa diadopsi oleh semua orang, mudah dan bisa diakses siapa saja. Kalau bisa gratis, gratis. Ya, terima kasih Mas Abdullah Emir Pramudia, ini komisaris dari Max Management. Terima kasih sekali beliau sudah hadir. Next, Bang Joni, Pak Joni silakan. Nah, tadi ya saya bilang salah kaprah, internet itu bukan media sosial saja. Benar, media sosial itu bagian dari layanan internet. E-commerce itu juga bagian dari internet, tapi ingat bahwa ada bisnis-bisnis tertentu mungkin nggak bisa ketolong kalau sekedar buka media sosial saja, pakai media sosial atau hanya mendaftarkan dagangannya di e-commerce. Kadang-kadang problemnya tidak beres. Sebenarnya tadi internet itu ada banyak sekali wilayahnya yang teman-teman perlu sadari dan bisa pilih, oh ini yang saya butuhkan. Saya nggak butuh juga eksis. Misalnya tadi ya, kita di Maximum, kita nggak butuh-butuh amat gitu eksis di media sosial. Kenapa? Karena kita bisnis konsultasi. Kita bisnis to bisnis hubungannya. Bukan menjual produk ke consumer retail gitu. Jadi kita bukan nggak punya, kita punya media sosial tapi bukan itu yang fokus kita untuk diurus dalam hal penggunaan teknologi. Nanti saya akan lihatkan apa saja. Berikutnya. Pak Joni, silakan Pak. Slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Ada beberapa tools atau kategori aplikasi yang teman-teman bisa aplikasikan tadi ya. Media sosial itu sebenarnya terakhir lah, itu khusus untuk yang retail, untuk yang jualan barang-barang jadi yang sudah di bisnis hilir. E-commerce gitu ya, pakai Lazada, pakai Tokopedia, beli jual lapak misalnya. Tapi ya di tengah nih yang paling umum kita pakai chatting apps. Kadang-kadang dia jauh lebih efektif untuk jualan gitu. Teman-teman sadari aja, apa mungkin mengakui bahwa jualan Oke, nanti pertanyaan nanti ya, kita tahan dulu. Ada chatting apps. Sebenarnya saya juga mempraktekkan tadi karena bisnis kita konsultasi, jauh lebih efektif menawarkan sesuatu via WhatsApp. Karena kan orang per orang kita ada sentuhan personal, kita harus bernegosiasi dengan penentu kebijakan karena kita konsultan. Nah, itu jauh lebih efisien berhubungan lewat chatting apps. Misalnya tadi kalau kita pakai aplikasi komunikasi. Jadi tidak harus media sosial. Bisa saja bahkan deal itu terjadi ya di dunia nyata gitu, bukan lagi pakai teknologi, tapi teknologi tadi WhatsApp itu mempermudah kita untuk meeting. Cepat ya, dulunya kita harus nelpon, jadi sekarang kirim 1-2 kalimat, Pak kita siap available meeting di cafe ini jam segini bla bla bla. Maka dia baca dalam 5 menit putusan diambil. Kalau dulu kan harus ke sana dulu ngajak meeting gitu segala macam ya. Dengan adanya chatting apps sekarang semuanya jadi lebih cepat. Itu teman-teman mesti aware bahwa mungkin saja chatting apps jauh lebih cepat menjual produk saya atau meningkatkan produktivitas saya, mengefisienkan proses-proses di dalam usaha saya, ketimbang memaksakan diri tadi menghias media sosial, bikin yang bagus. Mungkin nggak butuh. Jadi butuh analisa sih sebenarnya ya. Ada yang butuh, ada yang tidak. Oke. Dan juga penggunaan WhatsApp group, Telegram gitu ya, itu kadang jauh lebih efektif karena kalau media sosial kita kan bicaranya ke publik. Beda kalau kita pakai WhatsApp group, kita
berarti terfokus ke komunitas. Kita memperhatikan satu orang pertanyaan. Zoom seperti ini juga sebenarnya pemanfaatan teknologi yang memungkinkan kita bicara dari pos langsung kepada UMKM. Ini jauh lebih efektif daripada bicara via media sosial. Nah, ada collaborative tools yang juga tadi memang bukan tujuannya jualan, tapi mengefisienkan semua proses yang dulu mahal dan lama dan butuh tenaga besar. Sekarang beda. Itu tadi saya bilang bahwa satu dokumen bisa dilihat oleh kedua belah pihak, misal kita bikin MOU, pihak 1 dan pihak 2 atau pihak 3 lah ini kalau bertiga. Kita sederhanakan ilustrasinya, pihak 1 membuat perjanjian dan pihak 2. Tadi kalau pada masa lalu, pihak 1 harus menunggu dulu jawaban di surat itu dikirim ke draft suratnya dikirim ke pihak kedua, kemudian pihak kedua baca, dicentang satu-satu ya sudah oke, poin-poinnya yang salah kemudian dibetulkan, dicoret, kemudian ditambahkan poin-poin keinginan negosiasi mereka, lalu dikirim lagi, butuh waktu lagi ke pihak pertama baca lagi, kemudian baca lagi semuanya, diedit satu-satu, tambahkan lagi apa yang mereka mau, kurangnya apa yang mereka nggak suka, balik lagi kirim ke pihak kedua. Ini kan terjadi di UMKM kan, namanya usaha pasti kan ada MOU gitu. Nah, tadi itu semua bisa dipecahkan dengan collaborative tools. Jadi MOU pada saat dibuat itu langsung dua pihak langsung lihat. Jadi diketik bareng-bareng, pada saat kesalahan atau tadi argumentasi terjadi, langsung saja ketik di situ. Edit. Nanti akan ketahuan ini siapa yang ngajuin poin ini siapa yang mengajukan poin ini, apakah pihak pertama yang mau, apa pihak kedua yang mau. Itu teknologi sekarang memungkinkan itu kita membuat kolaborasi seperti itu. Dan itu live. Pada saat saya lihat, yang pihak seberang juga lihat. Nggak perlu lagi menunggu. Kalau kemarin beberapa tahun belakangan kan pakai email. Tapi bahkan email pun masih lama gitu ya nunggu jawaban gitu. Tapi kalau sekarang tadi collaborative tools, dua-duanya hadir pada waktu yang sama, zooman, kemudian ketik, lihat satu sama lain, oh dia pengen poinnya maunya ini di MOU. Yang kedua lihat oh dia maunya ini, dia maunya disatukan dalam satu dokumen, kedua-duanya langsung lihat. Itu memungkinkan. Itu namanya collaborative tools. Kemudian ada tadi yang terakhir, yang ini mungkin agak lebih rumit, ada yang namanya team management. Jadi ada aplikasi tim manajemen yang mungkin memudahkan teman-teman tadi untuk mengkoordinasi teamwork-nya di perusahaan masing-masing. Jadi kalau dulu ya namanya Pak Bos kan harus ngurus satu-satu gitu. Bertemu satu orang itu, dan itu mesti fisik gitu ya, membagi pekerjaan job desk masing-masing, kemudian dikasih brief satu-satu, sehingga tadi butuh antrian gitu ya, kayak pasien gitu ya. Nunggu dulu satu orang, Pak bosnya available apa enggak, ditungguin. Kalau nggak available, ya udah berarti besok. Kalau nggak ketemu juga berarti minggu depan gitu ya. Nah, itu kan membuat satu proses pengambilan keputusan jadi lama. Nah, tadi dengan adanya aplikasi tim manajemen, ada banyak contohnya, tapi nanti kita akan ajukan satu saja. Bukan promo ya, karena dia gratis juga Pak. Nggak ada hubungannya dengan kepentingan bisnis kita. Bagaimana tim manajemen tadi mempermudah seorang pimpinan membagikan pekerjaan-pekerjaan kepada timnya. Next, silakan Pak Joni. Ini salah satu saja yang paling mudah dan paling sering kita temukan di internet. Tadi ya, ini tools kolaboratif. Bagaimana sebuah informasi tadi ya, memang informasi mengenai produk atau jasa, tapi tadi media ingat bahwa Wikipedia itu punya batasannya tersendiri, dia tidak boleh dijadikan tempat periklan. Jadi misalnya kita mau punya usaha kopi gitu ya, misalnya kemarin ada katakanlah kopi pos gitu ya misalnya ya. Nah, kita tidak boleh membuat tulisan mengenai kopi pos di Wikipedia, tapi yang kita lengkapi adalah keterangan mengenai kopi, mendidik atau mengedukasi konsumen mengenai apa sih kopi itu, kemudian asalnya dari mana, sejarahnya seperti apa, rasanya, klasifikasinya seperti apa saja, tempat menemukannya di Indonesia apa saja. Nah, itu boleh dimasukkan ke Wikipedia dengan tadi caranya kolaboratif, saling edit satu sama lain, dan tadi wajib menyertakan referensi atau sumber. Nggak boleh juga sembarang edit, harus dengan ada standarnya tersendiri. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikin pelatihan untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa ya mengedukasi. Ya, betul Pak Hamzah, UMKM tidak mau harus lakukan dengan IP. Jadi tujuan Wikipedia ini bukan untuk tempat berpromosi. Kalau dipromosi pasti langsung diblok, gitu ya. Langsung dihapus itunya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, saya udah berkali-kali bikin Wikipedia, usaha saya kok nggak muncul-muncul. Karena memang bukan tempat untuk beriklan. Tapi dia boleh, ada celah tertentu yang legal dan boleh saja dilakukan di Wikipedia. Memberikan informasi mengenai produk kita. Produk ya, bukan brand ya, beda nih. Kalau brand kan merek gitu ya, apa yang kita jual. Tapi kalau produk tadi,
misalnya ada kopi pos gitu misalnya, kita boleh menerangkan kepada konsumen kopi itu apa, sejarahnya apa, klasifikasinya, asal daerahnya, kemudian bacaan lebih lanjut lah intinya ya. Nanti kalau mau cari informasi mengenai kopi bisa buka website ini. Gitu. Itu boleh dilakukan di Wikipedia. Tadi fungsi Wikipedia tadi mendapatkan dan menyebarkan ya pengetahuan bebas dan gratis. Boleh di copy, bahkan boleh diterbitkan sendiri juga ya, secara komersial silakan, nggak ada yang larang. Bisa diedit bersama-sama, jadi boleh bikin buku cetak Wikipedia sendiri gitu ya, kita download satu halaman yang isinya tadi berhubungan dengan usaha kita kemudian disebarkan, itu nggak apa-apa, nggak dilarang. Kemudian bisa diedit bersama-sama, relatif bisa dipercaya. Tadi ya, banyak informasi di internet yang mungkin kalau kita baca semuanya itu kan berupa noise, tidak semuanya betul, ada yang hoax, ada yang ya terlalu berlebihan gitu ya, berbunga-bunga. Nah, Wikipedia cenderung dia netral, dingin gitu ya, memberikan informasi apa adanya, apa yang tercantum ya itulah gitu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang relatif bisa dipercaya. Kecuali ada orang iseng ya, tidak terdeteksi masukkan informasi-informasi keliru gitu. Tapi itu sejalan dengan waktu dia akan hilang sendiri. Proyek kolaboratif, saling membenarkan, saling edit. Jadi rambu-rambunya Wikipedia bukan untuk mempromosikan usaha teman-teman. Maaf gitu. Cari tempat lain boleh. Ada banyak tempat lain untuk mempromosikan usaha. Boleh ke forum gitu ya, silakan. Tapi jangan di Wikipedia. Karena saya sendiri sebagai sysop atau admin ya lebih tepatnya kalau di sini di Wikipedia Bahasa Indonesia juga akan ngawasin dan saya akan tegas saja walaupun mungkin ya nih wah ini teman-teman pos nih udah nggak akan saya belain, nggak bakal begitu saya nemuin salah gitu ya, bahkan itu oleh klien saya sendiri orang yang mungkin membayar jasa kita, saya bilang nggak boleh karena tadi kita disiplin menerapkan kedisiplinan dalam mengedit Wikipedia. Jadi, jangan mempromosikan usaha dan jangan jadi ajang narsis atau menulis CV. Tentunya ada syarat untuk bisa masuk Wikipedia. Pertama, sudah diliput setidaknya 3 media nasional. Khusus salah satunya khusus untuk yang mau nulis dirinya sebagai tokoh gitu ya. Di Wikipedia ada banyak permintaan seperti itu. Dan kita juga kata-kata, ya boleh aja sih, tapi penuhi dulu syaratnya. Kamu apakah sudah cukup sudah cukup terkenal atau sudah cukup diakui sebagai tokoh yang pantas masuk Wikipedia. Syaratnya apa? Tadi sudah diliput setidaknya 3 media nasional. Nah, tadi yang UMKM kan, ini yang agak susah menjelaskan ke teman-teman UMKM. Gitu. Tidak cukup dengan memberikan info yang lengkap saja, tapi secara klasifikasinya, kompetensinya juga harus dinilai bahwa ini orang memang pantas masuk ke Wikipedia. Ini saya kasih contoh saja bagaimana Pak Faisal bisa masuk. Silakan. Bisa tidak seorang Pak Dirut gitu ya masuk ke Wikipedia? Boleh saja. Sebenarnya tidak ada larangan, tapi yang tidak boleh tadi media nasional. Boleh, ini urgent terjawab, benar. Seharusnya saya jelaskan. Media nasional itu ya tipe-tipe yang beredarnya di tingkat nasional, jadi tidak kota per kota atau media-media daerah gitu ya, ada yang levelnya provinsi. Kalau media nasional tadi Lambetur. Terima kasih Bang Aljo, ini luar biasa. Media nasional yang terpercaya ya, jangan yang main-main, jangan yang bukan entertainment tidak termasuk. Infotainment tidak masuk. Ya boleh. Pertanyaan lucu-lucu. Saya senang nih kalau kayak gini. Ya boleh ya, kalau memang urgent untuk dibahas saya akan langsung jawab. Ya kasih contoh ya media Indonesia. Ya, maaf ya saya sebut lagi ya. Yang lebih brand nggak apa-apa lah ya. Ini kan karena kita kepentingan untuk edukasi. Kompas gitu itu berita satu tuh boleh sebagai referensi. Kalau sudah masuk itu ya bolehlah gitu ya masuk ke Wikipedia karena sudah dianggap tokoh. Karena kan nggak gampang juga masuk berita nasional, berita media nasional nggak segampang itu. Kamu harus kita harus jadi seseorang yang memang berarti membuat gerakan tertentu atau memang perusahaannya luar biasa besar, ya, jadi dirut BUMN itu boleh. Nanti akan ada liputan-liputan mengenai orang tersebut sebagai tokoh, maka boleh masuk ke Wikipedia karena sudah tadi memenuhi syarat setidaknya sudah diliput 3 media nasional. Ya nggak apa-apa sebagai acuan boleh. Saya kasih tahu tadi ya. Bang Joni boleh Pak Joni boleh di next. Bisa saja, nggak ada masalah. Jadi UMKM itu kan hanya bicara skala modal. Bisa tidak UMKM masuk ke Wikipedia? Boleh. Tapi syaratnya tadi
kayaknya nggak ada yang Pak Faisal punya ya, nggak apa-apa lah ya. Sebelumnya harusnya ada Pak Faisal. Ada nggak Pak Joni? Kalau mana Pak Faisal? Tapi kalau saya tulis aja di chat room-nya, boleh lihat. Karena kayaknya ini versi lama. Yang terbaru udah masuk Gimana Pak maksudnya, Faisal. Mas Haryadi? Seharusnya slide sebelumnya ada contoh gimana Pak Faisal itu, Pak Dirut kita masuk ke Wikipedia. Karena dianggap tokoh yang sudah penting gitu ya, sudah notable masuk ke Wikipedia. Tapi saya kasih aja, teman-teman silakan buka sendiri, saya kasih aja linknya. Ya, saya buka dulu di web ya, nanti saya copy. Jadi begitu ya, jadi jangan juga tadi beranggapan, wah saya nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk ke Wikipedia, soalnya kan saya usaha kecil. Belum tentu. Kalau memang bisa membuat sensasi gitu ya, bisa membuat gebrakan-gebrakan yang membuat teman-teman diliput oleh media nasional, itu boleh-boleh saja. Nggak dilarang. Jadi kriterianya bukan masalah skala usahanya, tapi apakah memang layak diliput oleh media nasional, itu saja. Itu boleh nanya-nanya ke kita, Mas, gimana sih caranya bisa masuk ke media nasional? Nah, kita bisa kasih tadi, karena kita konsultan komunikasi, bisa saja membantu teman-teman untuk menciptakan sebuah isu yang bisa masuk ke media nasional. Oke, lanjut berikut ya. Ini tools kolaboratif juga yang lebih spesifik. Nah, sebenarnya ini setiap HP ada gitu. Nggak perlu pakai aplikasinya pun, sebenarnya pakai web browser juga langsung buka, boleh. Coba-coba, namanya Google Docs. Teman-teman mungkin pakai apa ya kalau edit dokumen? Bisa pakai Word saja ya, Office untuk Android gitu ya. Bisa menggunakan Office untuk Android, saya lupa apa saja, tapi banyak sekali sebenarnya tools untuk mengetik ya, mengetik dokumen kemudian di-save jadi docs atau docx atau jadi PDF gitu ya. Banyak. Tapi yang saya lebih menyarankan menggunakan Google Docs. Kenapa? Karena dia tidak, intinya dia sudah kolaboratif sejak awal. Satu dokumen di Google Docs itu bisa diakses bersama-sama pada saat bersamaan dan bisa diedit bareng. Itu kenapa? Bukan iklan ya, lagi ini bukan iklan, tapi kefleksibelannya untuk diedit bersama-sama itu memungkinkan kita untuk mengedit bersama. Jadi ini contoh bagaimana kemarin saya dan tim teman-teman yang lain juga ya, pada saat yang membuat, saya kasih linknya, bisa di-share. Nah, teman-teman dari satu perusahaan bisa tadi lihat dan mengoreksi, oh ini ada salah nih di tulisan ini, ada salah ketik nama Pak, kemarin itu kejadian Bapak Yan Peter, Yan Peter Siahaan, Dubes Indonesia di Antananarivo, Madagaskar, itu namanya salah ketik jadi Bapak Yang gitu ya, ada G1. Nah, teman CFO saya langsung membenarkan. Jadi saya bilang, nggak usah nunggu saya approval koreksinya, udah langsung aja edit gitu kan, bisa dibuka, bisa langsung diedit, silakan gitu. Jadi tadi walaupun saya nggak punya waktu tadi untuk menghadapi rekan kerja saya tinggal ngasih ini linknya, tolong kalau butuh saya butuh proofreading gitu ya, saya nggak bisa sempat proofreading sendiri karena saya harus meeting. Nah, kasih linknya ke teman-teman, satu file itu langsung bisa diakses oleh 30 orang di dalam satu tim secara bersamaan. Jadi proofreadingnya jauh lebih teliti dan rapi karena bersama-sama. Dibandingkan dengan proofreading satu orang gitu, dan menyatakan oke, kasih lagi ke satu orang lain, itu kan prosesnya lama. Nah, inilah kelebihan dari Google Docs. Dalam satu waktu bisa 30 orang, 40 orang mengedit atau mengawasi secara bersama-sama. Dan itu live. Ada kelihatan di tulisan di atasnya itu ada peringatan bahwa pada saat kamu online, yang lain juga sedang memperhatikan. Jadi kita tahu, sadar bahwa tim saya yang kerja ini, yang ini nggak kerja gitu, bisa dievaluasi. Ada lagi kelebihannya Google Docs yang tidak ditemukan di aplikasi kolaborasi lain. Berikutnya, Pak Joni, silakan. Slide berikut. Nah, ini tadi ada Google Docs, sekarang ada Google Form. Kalau Google Docs itu untuk membuat dokumen, surat-surat tertulis gitu ya. Tadi Google Docs bisa langsung di-save jadi PDF, kemudian di-print bisa. Seperti biasanya surat bikin pakai Word gitu ya. Ya, Google Docs juga bisa di-download as Word. Ya, sebagai pengganti Word. Betul. Daripada kalau tadi ya, ini terutama bagi yang senang ke luar negeri, itu pasti laptopnya bakal dicek. Laptopnya dicek, kemudian dicek apakah ada aplikasi bajakan gitu. Ya saya yakin lah kalau UMKM rata-rata pakai aplikasi bajakan. Nah, itu cara kita mengurangi pelanggaran hak cipta adalah tadi, kurangi pakai aplikasi-aplikasi bajakan. Mungkin kita memang nggak bisa memaksakan semuanya harus asli gitu ya, karena mahal. Ngerti.
Tapi ada penggantinya, ada substitusinya. Kalau nggak sanggup beli Word lisensi asli, pakailah Google Docs. Itu sama saja. Semua toolsnya nyaris sama, persis sama. Dia hanya bentuknya tadi download apps kecil di Android atau dibuka langsung di browser bisa. Browser ngeditnya bisa. Next adalah ya tadi juga tools yang luar biasa, Google Form namanya. Form ini gunanya untuk membuat formulir. Nanti boleh teman-teman coba. Saya nggak mungkin juga memberikan praktek langsung karena akan lama. Tapi pada dasarnya saya menjelaskan saja bahwa ini suatu tools yang sangat berguna bagi UMKM. Kenapa? Tadi tidak harus juga pesanan itu dikumpulkan lewat e-commerce atau lewat tadi kalau kita pre-order, ini kan sistem pre-order sering nih terjadi di UMKM, nungguin ada 30 pesanan baru kita kerjakan. Nah, kalau kita tadi daftarin satu-satu di WhatsApp, bayangin berapa lamanya kita harus ngumpulin mereka gitu, satu itu nama orang, kemudian nomor 3, kan sering gitu ya, ayo daftar hadir atau daftar list pemesan gitu ya. Silakan isi nama masing-masing, pakai alamat HP. Dibuatlah surat berantai gitu ya, kalau mau ikutan dia copy kemudian masukin namanya. Nah, ini sebenarnya bisa dipecahkan dengan Google Form. Cukup berikan satu link, ya tadi nggak usah lagi tadi ya coba ya diisi satu-satu, di absen, nggak perlu. Silakan bikin Google Form. Ya, tadi nggak perlu kita memenuhi layar WhatsApp grup, itu sebenarnya tidak nyaman bagi sebagian orang gitu. Ujungnya nanti kan grupnya di mute atau dia keluar gitu karena nggak pusing ngeliat sedikit-sedikit copy paste, list yang panjang udah 100 orang pemesan gitu ya. Itu kan bikin konsumen nggak nyaman. Tadi pakailah Google Form atau mungkin banyak layanan. Saya menyarankan Google Form biar kita gampang nyari ya. Karena tadi HP kita masing-masing kan pakai Android rata-rata ya. Nah, itu biasanya sudah terpasang. Atau kalau belum terpasang bisa cari di Play Store. Ukurannya juga kecil, paling 30-40 mega daripada diisi game. Hal-hal yang nggak guna, pakailah download aplikasi seperti Google Form. Nah, kelebihan dari produk-produk seperti Google Docs, Google Form itu adalah nanti filenya sudah otomatis tersimpan di cloud. Bisa dipanggil sewaktu-waktu. Tadi misalnya kejadian kayak saya, laptop saya rusak gitu ya. Kalau selama ini saya pakai cara konvensional, pakai aplikasi-aplikasi offline, saya save di hard disk saya mati atau rusak atau dicuri orang, sudah selesai, kerjaan saya hilang semua. Itu tidak terjadi seandainya kita menggunakan penyimpanan cloud storage namanya. Yaitu tadi kalau sudah punya Google Docs, benar, ya sudah saling, betul Bang Hamzah. Bang Hamzah ini lucu, saya senang kalau dikomentarin Bang Hamzah. Tadi enaknya adalah kita mendapatkan itu tadi 15 GB penyimpanan gratis. Sekali lagi ini bukan promosi, tapi tadi kesempatan buat teman-teman. Ya 15 GB lumayan ya, kayak bawa flash disk berjalan gitu. Yang bisa diakses di mana aja, selagi ada internet kita bisa download lagi. Kalau nanti kita sudah selesai ngedit, dia akan otomatis nggak perlu pencet tombol save, udah nggak ada tombol save nih di aplikasi-aplikasi ini. Dia secara detik itu kita ketik, detik itu langsung ke save. Tadi, seandainya komputer kita mati tiba-tiba atau kena virus, ya kita nyantai-nyantai aja, tuh bisa di save gitu di cloud gitu. Jadi awan namanya di internet. Jadi pada saat misalnya komputer mati atau kena virus, di format gitu, itu biasa orang kan nangis tuh, aduh semua dokumen saya hilang. Enggak, sekarang udah nggak seperti itu. Dunia udah berubah. Sekarang pada saat komputer mati, udah perbaiki aja komputernya gitu. Nanti kalau karena komputer lagi nggak ada kayak saya nih, ya udah buka aja, bikin presentasi ini pakai HP, pakai HP loh. Tadi malam tuh kan komputer saya rusak kemarin waktu lagi bikin. Sebagian udah jadi gitu. Pada saat tiba-tiba rusak ya udah nyampe aja, masih bisa dibikin pakai HP. Dan tadi file-filenya masih bisa saya akses. Saya nggak peduli bahwa komputer saya dirusak orang lain, dicuri. Tapi jangan doa lah ya, komputernya hilang atau dicuri orang. Silakan Pak Joni, slide berikutnya. Tadi sudah mengumpulkan pakai form, kemudian lanjut kita mempelajari bahwa ternyata form yang sudah kita kumpulkan nanti ada keterangannya ya, ada statistik dikumpulkan. Nah, nanti statistik atau input-input ini langsung bisa otomatis dimasukkan ke namanya Google Sheets. Google Sheets ini semacam Excel. Dan juga nggak ada pakai Google Form juga tetap bisa sih. Nggak harus kolaborasi dengan Google Form. Langsung buka Google Sheets-nya sendiri, langsung bikin tabel juga boleh gitu. Dan boleh juga kolaborasi sama seperti Google Docs dan Google Form, itu boleh kolaborasi rame-rame.
Ini bikin tadi ya laporan keuangan misalnya yang paling ribet kan tiap bulan ini kita juga ngalamin. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu satu persatu dihitung sama sini, di ACC sama sini, approval sama sini, udah tanda tangan sini kan seringkali seperti itu. Jadi prosesnya lama kan. Nah dengan Google Sheets kita tinggal online rame-rame di satu kesempatan masukin, kalau ada yang salah langsung edit ya gitu. Sepakat. Ini contoh bagaimana kita tadi mengumpulkan buat teman-teman ya, ini saya memberitakan sekalian. Buat yang mau punya kesempatan untuk pameran di luar negeri, kita bulan ini ada ke Oman, boleh ikutan, boleh hubungi saya, nanti saya akan kasih linknya untuk daftar, nanti kita undang. Nah tadi kebutuhan untuk mengirimkan sampel ke Oman, tadi butuh database yang lengkap, perizinannya harus diupload, kemudian data-data mengenai apakah sudah punya PIRT atau belum, apakah sudah punya MSDS atau belum, sudah punya NIB dan segala macam, statusnya ini apa PT atau apa, kemudian kalau butuh dihubungi berapa nomornya gitu. Nah itu bisa tadi. Data-data itu diciptakan dengan Google Forms, nanti dikumpulkan, secara otomatis dia akan langsung keluar jadi tabel seperti ini. Pamerannya free. Ya, yang kalau di Oman free karena diadakan oleh Kedubes. Bukan pameran juga sih, mereka meminjamkan etalasenya untuk tadi mau nitip, silakan. Jadi bisa tampil lah di Kedubes Oman. Siap, silakan. Nanti saya kasih link ya. Jangan sekarang, kita lagi pelatihan. Jadi tadi sama seperti juga Google Docs penggantinya Word yang biasa kita pakai dan itu mestinya berbayar mahal. Kalau yang nggak sanggup, ya tadi jangan maksain pakai bajakan. Pakailah Google Sheets daripada harus pakai Excel bajakan. Kemudian membuat tabel kolaboratif. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi misalnya di tabel paling kiri itu tugasnya sekretaris untuk isi, dan tabel paling kanan CEO harus kasih tahu nomor telepon gitu karena dia yang punya. Dan apalagi akuntan menjelaskan bahwa tagihan ini udah dibayar atau belum, dia isi tabel di kanan gitu. Jadi kolom-kolom itu semuanya diisi bersama-sama. Jadi tadi ya nggak usah nunggu-nunggu kerjanya. Tunggu sama sini dulu beres, nggak perlu. Jadi semuanya dalam satu kesempatan beres. Dan itu tadi nggak perlu di save karena semua orang mendapatkan akses atas file yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi nggak perlu ada save, nggak perlu ada bingung, oh ini versi yang mana nih? Oh ini 3 hari yang lalu, waduh belum update. Nggak ada lagi hal seperti itu. Dan tapi tadi tetap file-file ini bukan hanya ada di internet, kalau mau bisa di save jadi file SFLF, mirip juga, dan bisa dibuka pakai Excel juga pada akhirnya. Tetap bagi yang punya Excel nanti kalau pengen buka filenya Google Sheet, nggak perlu khawatir masalah compatibility. Tuh, nggak ada masalah, boleh dibuka pakai Excel. Gitu ya. Ya, ini tadi boleh di-save. Ini contohnya ya. Ada yang mau coba. Pak Joni lagi coba, benar. Jadi boleh di-save jadi file XLSX gitu ya. Yang bisa dibuka di file Office, aplikasi Office sederhana. Next. Berikutnya Pak. Dan ini bisa serumit mungkin. Jadi mau bikin ribuan kolom ke kanan, ribuan baris ke bawah, silakan. Nggak ada batasan. Kalau di Excel kan ada batasannya. Kalau di Sheet, setahu saya ya, mau diterusin sampai ke kanan sampai puluhan ribu pun bisa. Ini contoh. Nah, tadi sudah ada Google Sheet kita mengumpulkan data UMKM. Nah, tadi saya tahu paling males ya kita kalau ngumpulin database terus harus nge-save nomor kontak. Tapi kan mereka pelanggan kita, gitu. Mereka klien-klien kita. Nggak mungkin kita save. Ya, silakan Pak Riki. Nggak mungkin kita save satu persatu gitu ya kalau jumlahnya 1000. Tadi karena kita kan tadi katakanlah tadi kasusnya adalah Max 909 Ribbon memfasilitasi teman-teman untuk mengirimkan sampel ke luar negeri. Ya boleh teman-teman di sini boleh ikut misalnya tadi ya. Ada 131 orang misalnya katakanlah semuanya ikut gitu, mau ikut masuk ikut. Ya udah isi tadi ya tadi pakai Google Form kemudian masuk ke Google Sheet secara otomatis kita baca dapatlah data ini tadi ya. Ada nama brand, kemudian jadilah dia dan di sebelah kanan ada nomor HP. Nah, bayangkan kalau kita harus melihat satu-satu gitu ya, kemudian di-save jadi kontak. Bayangkan berapa lamanya ya proses itu. Nah, itu sekarang bisa dipercepat dengan namanya Google Contact. Gimana caranya tadi? Ada, nanti saya akan coba bagi yang mau, nanti boleh hubungin saya, nanti saya akan kasih nomor WA, boleh nanya ke kita, gimana sih caranya Mas? Kita punya 3.000 kontak gitu. Capek kalau harus nulis satu-satu. Dan itu baru kebayang, misalnya baru satu orang CEO misalnya ya, pengen save kontak. Nanti saya mau nanya lagi, boleh nggak aku minta kontak yang sama gitu, karena aku juga butuh menghubungi mereka satu-satu. Bayang,
diulang lagi tuh yang nge-save 3.000 kontak, dikasih ke si sekretaris misalnya atau ke CMO, di-save lagi sama dia, dibaca lagi sama dia satu-satu, di-save satu-satu. Bagaimana pegelnya jempol kita kalau harus seperti itu. Nah, tadi Google Contact memberikan fasilitas bagaimana tadi dari sebuah tabel yang isinya nama, kemudian dan nomor HP, bisa langsung di-import ke dalam kontak kita, sehingga 3.000 kontak itu langsung di-save di HP kita dalam sekejap. Bayangkan, enak kayak gitu. Itulah dia kelebihannya Google Contact. Nah, itu sebenarnya itu sederhana. Semua HP Android pasti punya Google Contact. Nggak mungkin enggak. iPhone pun sebenarnya bisa gitu ya. Dengan kontaknya iPhone juga bisa dengan file yang sama. Juga bisa mengimpor nomor-nomor HP ini. Ini kan pekerjaan yang tadi sebenarnya simple tapi nggak urgent amat sehingga cenderung orang malas gitu nunda-nunda. Tapi dia penting. Nggak punya kontak gimana aja cara punya bisnis gitu ya. Gimana nanti kalau orang punya keluhan kita nggak tahu dia siapa. Gitu. Jadi sudah punya database dibuat jadi tabel yang rapi. Nah ini dirapikan. Ada formatnya. Nanti saya akan kasih format menulis kontak di Google Contact ya. Nanti dibuat, silakan diedit sendiri. Saya akan hanya kasih contoh. Tadi bisa dimasukin namanya tadi ada Puji Rahman gitu, tapi kemudian di belakangnya ada bisa dimasukin nih tadi additional name namanya untuk menambahkan keterangan bahwa Puji Rahman ini kalau di search namanya di WhatsApp nggak usah Puji Rahmannya dicari satu-satu karena itu kan pusing kita kalau mengumpulinnya. Kita kategorikan nama belakangnya ya atau nama tambahannya semuanya UMKM eksportir gitu. Karena kepentingannya mau mengumpulkan mereka di WhatsApp group. Gitu. Ditambahin belakangnya semuanya namanya additional name-nya adalah UMKM eksportir. Jadi pada saat dicari kita nggak perlu lagi nyari namanya satu-satu Puji Rahman, siapa lagi nih yang kira-kira masuk kategori tabel kemarin. Nggak perlu, jadi tinggal ditambahkan supaya otomatis kecari UMKM eksportir. Nah, nanti waktu nge-search di WhatsApp group pada waktu kita nge-add group, ini kan sering terjadi ya, capek banget kan, nge-add WhatsApp group satu orang undang-undang, padahal mereka sudah setuju gitu untuk diundang. Jadi dengan cara nama belakangnya di Google Contact itu ditambahkan. Nanti search kita UMKM eksportir, dapatlah langsung 30 nama itu terpajang di WhatsApp group yang bisa di-invite dalam satu waktu. Jadi ini kita praktekkan tadi malam. Pak Kun, saya nggak tahu Pak Kun hari di sini atau enggak, tapi teman-teman di pengirim sampel di Oman ada satu grup itu dalam satu malam bisa 30 orang masuk gitu. Enggak. Tadi bayangkan kalau itu dikerjakan satu orang. Sekarang sudah dibantu dengan teknologi bisa dalam satu waktu mengimpor kontak yang sudah jadi tabel. Setelah itu langsung dari WhatsApp group boleh slide berikutnya nih saya kasih contoh. Tadi ya kita kasih nama belakangnya UMKM eksportir semua kita seragamkan. Apa yang terjadi? Ikuti formatnya standarnya. Filenya harus standar karena nanti nggak kebaca di Google Contact. Kemudian di save-nya khusus ya, jangan XLSX karena yang dibaca oleh Google Contact adalah filenya namanya CSV. File khusus yang tadi menerjemahkan tabel-tabel tadi jadi rangkaian teks gitu. Jadi mudah dibaca dan kompatibel dengan Iya boleh yang mau PPT, tenang aja saya nggak pelit berbagi ilmu. Boleh, mau di print juga silakan, mau disebarkan ke teman-teman yang lain. Ini ilmu sederhana kok. Saya nggak suka bicara yang rumit-rumit. Iya, database sederhana. Ini kalau teman-teman bayar ya ke konsultan IT, dibikinin bener sistemnya, tapi bisa puluhan juta, ratusan juta bikin kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bisa diatasi. Kalau tadi masalahnya masih sederhana. Kalau udah rumit, yang udah masuk ke kategori puluhan ribu atau ratusan ribu database pasti butuh IT programmer. Terus saya dimarahin lagi sama programmer kan. Pada saat kebutuhannya sudah masal nggak bisa pakai sheet gitu ya, sheet atau Google Form. Tapi pada saat kebutuhannya masih skalanya UMKM itu masih bisa kok pakai solusi Google Docs, Google Sheet dan Google Form. Jadi Google Contact tadi ya, tadi sudah di-download. Tadi ada pilihan download ini semua aplikasi-aplikasi ini punya pilihan untuk download dan save as tadi sebagai CSV. Ada pilihan ya, ada XLSX kalau mau baca pakai Excel, ada yang mau pakai apa dikirim gitu ya supaya bisa dibaca semua orang pakai PDF. Gitu. Berikutnya, kalau mau pakai Google Contact dia harus pakai CSV. Nah tadi Google Contact tadi bisa mengimpor kembali tabel yang sudah kita buat tadi sehingga langsung masuk ke HP kita. Nggak ada hitungan menit, ya 3 menit saja daripada kita ngetik satu-satu. Kebayang. Nah itu dulu saya lakukan ya. Saya dulu kan konsultan politik, ini maaf saya nggak bicara politik. Ini kita bicara pengalaman. Sama membina relawan misalnya. Saya punya 100.000 relawan. Ditugaskan tolong dong Mas Aryadi bikin absen gitu ya. Kayak sekarang nih kita bikin absen. Kan dapat dari absen, katakanlah absennya sudah digital, dapat tuh
tabel gitu ya dalam bentuk angka-angka nomor-nomor kontak masing-masing relawan. Bayangkan kalau 100.000 relawan mau saya masukin ke HP satu-satu kan pegel, capek gitu. Nah tadi ketemu caranya, oh tadi segampang tadi di save jadi CSV, tapi disesuaikan ya format tabelnya tadi ada. Sekali lagi nanti akan saya bagi ke teman-teman buat yang mau, silakan kontak saya, nanti saya kasih nomor. Boleh langsung WhatsApp, Mas minta dong format file CSV untuk Google Contact, saya kasih. Nah nanti setelah ini tadi boleh diimpor, impor kontaknya ke Google Contact. Google Contact itu dia secara default akan disinkronisasi dengan HP kita dalam tiap 5 menit sekali, atau 30 lah, tergantung setting masing-masing. Nanti ya, pertanyaan nanti ya. Berikutnya. Nih, kalau di Darafikah, nih contohnya kalau kita ngundang grup, jangan lagi dicari satu-satu namanya gitu, pasti pusing. Lihat lagi, oh siapa namanya, oh Ayu Tiarti, gitu, oh ya udah di search, nggak efisien seperti itu. Jadi kasih nama belakang tadi, UMKM eksportir, sehingga kita pada saat kita mau add group, yang di search itu bukan namanya, yang dicatat adalah UMKM eksportir. Nah, langsung lah ngejembreng itu nama 3.000 ya, karena 3.000 itu akan ditampilkan oleh WhatsApp. Kita tinggal centangin satu-satu ini yang diundang ini. Atau semuanya sekalian. Itu bisa. Jadi tadi ya, proses yang awalnya bisa makan waktu berhari-hari bisa dalam 5 menit beres. Hanya dengan tool sederhana yang semua HP ini punya. Materinya tidak bisa dibuka. Oh, ya, maaf. Nanti ya, nanti. Berikutnya. Nanti saya titipkanlah ke Pak Joni dan teman-teman. Atau nanti saya nah ini tadi bisa. Saya nggak bilang Instagram dan Twitter itu nggak bisa dipakai buat promosi. Tapi tadi saya mungkin agak miss ya di awal saya menjelaskan bahwa internet itu bukan sekedar untuk tempat promosi. Ada tools lain yang kalau saya ngajarin Instagram, saya ya ini konsultan lain juga bisa ngajarin gitu ya. Mau cara memperbanyak follower Anda, cara mengubah follower Anda menjadi sales gitu. Semua orang bisa bilang begitu, tapi saya mau ngajarin teman-teman satu hal yang sederhana. Sebenarnya ada, nggak perlu download. Kalau Instagram, Twitter kan harus download dulu. Sebenarnya rata-rata HP Android itu udah punya. Kalau belum punya tinggal download, cuma 30 megabyte satu masing-masing aplikasi. Kalau belum ya, biasanya sih udah ada. HP saya udah ada. Ya, itu yang sering terabaikan. Betul, kita butuh promosi, butuh menjual, butuh mengkonversi jadi sales, tapi ingat bahwa keuntungan bukan hanya dari penjualan yang luar biasa, tapi juga bagaimana kita mengefisienkan kerja kita sehingga proses-proses yang tidak perlu makan waktu lama itu bisa selesai dalam waktu singkat. Itu juga mendatangkan keuntungan. Berikutnya. Oh, sorry, Google Slide, maaf, jangan di. Jadi sama Google Slide kalau teman-teman biasa pakai PowerPoint gitu ya. Tadi balik lagi mau yang legal nggak, daripada nanti kena di bandara harus pameran di luar negeri, laptopnya disita karena nggak punya license gitu ya, aplikasinya bajakan. Ya udah uninstall aja, pakai sekarang Google Slide. Hampir semua fasilitas yang ada di PowerPoint itu ada di Google Slide. Ya, salam buat teman-teman Cikande. Bisa berkolaborasi dengan nanti kapan-kapan saya main ke Cikande, tolong dianterin jalan-jalan ya. Saya hobi jalan-jalan kan Pak. Bisa berkolaborasi dengan banyak user dalam satu waktu sama tadi ya, kayak Google Docs dan Google Sheet, bareng-bareng mengerjakan satu presentasi. Nggak perlu lagi tadi proses ACC atau approval dari Pak. Bisa misalnya ada anak magang gitu ya, bikin presentasi. Oh, kasih dulu ke Pak Dirut. Kalau Pak Dirut ya udah oke, baru kasih nanti ke strategic planner. Nggak perlu berjenjang seperti itu yang akan membuat waktu kita jadi lama. Cukup tadi yang anak magang, strategic planner, orang marketing, CEO langsung pada satu yang sama, barengan online, lalu komentar. Mungkin tetap yang ngerjain anak magangnya gitu ya, bikin presentasi. Nanti yang lain tinggal ngasih, atau tinggal ngeditin gitu ya. Oh ini salah, angkanya ini nggak keliru nih. Kemudian, oh kata pengantarnya harusnya nggak seperti ini. Itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Sehingga tadi, membuat satu PowerPoint ya, kalau kita mau tahu apa yang ya, jadi tinggalkan cara lama yang membuat kita jadi tidak efisien. Berikutnya, boleh, ayo undang ya, boleh. Selatan Timur, bisa ke Dau, boleh. Wisata kuliner kita di sana ya.
Kemudian tadi sama dengan adanya fasilitas document sharing, jadi kita bisa berbagi pekerjaan dengan tim dari mana saja. Nah tadi yang paling penting dari semuanya adalah teman-teman tahu caranya men-share tadi ya, satu file tadi bisa diakses oleh banyak tim sekaligus. 30 orang bisa langsung mengakses dokumen tersebut. Jadi caranya dibuka di file gitu ya. Nah, kalau di aplikasi-aplikasi kolaboratif yang memanfaatkan cloud seperti ini udah nggak ada lagi yang namanya tombol save. Nggak perlu, kecuali tadi ya Mega Copy mau di-download bisa, tapi nggak perlu di-save. Dia akan nge-save sendiri, tapi yang penting adalah bagaimana kita nge-share. Jangan di-share filenya, boleh saja sih di-download terus di-share filenya, tapi kan membuat proses itu jadi lama. Satu orang harus dikirim satu-satu. Bayangin kalau ada 100 orang harus kolaborasi. Dikirimin satu-satu filenya, kemudian semua orang punya versinya masing-masing gitu, yang editnya di mana aja, kemudian disatuin lagi jadi satu file, itu kan luar biasa gitu, rumit jadi kerjanya. Sehingga tadi, daripada seperti itu, maka kita pakai tombol file, share, pilih share with others, kemudian tadi tentukan bahwa semua orang nih, anyone with the link, ganti ya tadi, awalnya itu restricted pilihannya, jadi dia tidak boleh dibaca orang lain, hanya kita saja. Ganti menjadi anyone with the link, kemudian ganti di kanannya boleh jadi editor. Nah, itu kemudian artinya terjemahannya adalah siapapun yang punya link yang kita berikan itu boleh mengedit file tersebut secara bersamaan, nggak perlu approval, langsung edit saja. Karena kalau ini nggak di-set, bisa aja kita kasih link, tapi nanti dia harus nunggu approval kita dulu untuk jadi editor. Jadi masuk ke email, nah itu kadang-kadang kita kan nggak baca, orang udah nungguin gitu. Nah itu tadi, ada proses-proses yang jangan dibiarkan berlarut-larut. Cara membacanya gimana? Kita save tadi, settingnya anyone with the link, siapapun yang dapat link ini bisa langsung menjadi editor tanpa harus di-approve satu-satu. Nah tadi di bawah, kiri bawah tadi ada tombol copy link. Maka lihat sesudah di copy link, dapat linknya, nah tinggal di copy paste. Tadi punya grup misalnya, teman-teman di grup silakan, ini ada link, buka, kalau mau edit silakan rame-rame. Berikutnya silakan Pak Joni, mohon bantuannya. Nah ini juga tadi yang butuh kolaborasi juga, misalnya butuh ngedit gitu ya. Saya sendiri nggak terlalu suka ya dengan aplikasi edit di online gitu ya, editing desain di online. Tapi bagaimanapun ini tetap suatu tools yang sangat berguna, namanya Canva. Ini contoh saja, ada banyak sekali. Saya nggak mengawajibkan Canva, nggak ada hubungan sama merek, tapi ini contoh saja. Bagaimana yang sering dipakai orang. Jadi ingat bahwa kalau menentukan suatu aplikasi, kita harus pikirkan apakah aplikasi itu cukup umum nggak dipakai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena kan yang tadi mengeksekusi, yang ngeditin kan tadi kayak PowerPoint yang bikin kan anak-anak magang misalnya ya. Tadi yang desain-desain juga anak-anak yang baru-baru, fresh graduate, nggak mungkin kita ngerjain desain gitu. Tadi kita harus memikirkan aplikasi apa yang cukup akrab dengan mereka ya. Ada banyak aplikasi online editing seperti ini, tapi oke, pakai Canva boleh. Apa tadi Canva memungkinkan kita untuk mengedit rame-rame desain tertentu. Jadi kalau ya tadi satu lagi proses bikin desain tertentu, bikin desain poster, bikin desain spanduk, kemasan. Kalau dulu kan tadi nunggu dulu. Kalau saya sendiri sampai sekarang masih pakai Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop tadi. Saya tidak mengharamkan tim saya memakai Canva tadi karena alasannya kepraktisan, kecepatan kerja. Kalau dibikin pakai Illustrator tadi sama kan tools konvensional, sehingga dia harus tunggu di save dulu, kemudian save for web, jadi lihat teman-teman dilihat udah approval, baru kemudian dibuat file PDF kemudian kirim ke percetakan. Hal-hal seperti itu tuh butuh waktu lama dan tidak efisien. Nah, kalau mau efisien, hal-hal yang cepat, yang desainnya nggak perlu bagus-bagus amat, nggak perlu teliti, pakailah Canva. Saya menyarankan pakai Canva. Jadi tadi tinggal ceplok. Kalau dia nggak setuju, ini kasih linknya, edit sendiri gitu. Nah, itu memungkinkan. Ada masih salah ketik gitu. Nah, yaudah perbaiki aja ketikannya sama sekretaris yang dia nemu gitu ya. Ini salah ketik nih, nama perusahaan kita bukan A tapi B gitu. Yaudah nggak perlu nunggu si desainernya kan udah selesai kerja gitu ya. Nggak perlu nunggu si desainernya ada gitu available untuk tadi sekedar untuk ngomong tolong dong ganti nama perusahaan kita dari A jadi B. Boleh Pak Syudi nanti ya, sabar ya. Jadi membuat desain dengan mudah dan cepat. Kemudian tadi balik lagi, daripada kena sita di bandara, lagi pameran gitu ya, laptop mahal 30-40 juta, tiba-tiba nggak boleh lewat bandara karena tadi nggak sanggup beli license ada administrator yang memang mahal, gitu ya, mahal. Jadi mending pakai Canva aja kalau untuk hal-hal sederhana. PowerPoint juga sebenarnya bisa digantikan oleh Canva. Tapi saya lebih sarankan Google Slide. Jadi karena satu paket ya, semua HP itu ada.
Tapi kalau mau pakai Canva untuk bikin PowerPoint juga bisa. Nggak masalah. Kemudian file bisa juga sama, file bisa disimpan di cloud, jadi bisa diakses bareng-bareng. Ya berikut. Terima kasih Pak Joni. Nah tadi manajemen tim gitu ya. Daripada mengandalkan WhatsApp, kita sendiri sih belum update sih, tapi ini sangat berguna. Ini di banyak perusahaan teknologi sudah diterapkan. Daripada sibuk meeting gitu ya, kemudian boleh nanti dikasih materi. Nanti saya kasih telepon boleh minta. Daripada briefing satu-satu, tiap kali mau briefing satu anak gitu ya, satu tim, satu anak buah dipanggil, kemudian dikasih briefing, belum tentu juga dia ngerti gitu ya, kan tidak tertulis, ngomongnya lisan. Sekarang ada aplikasi namanya Trello. Trello ini tadi setiap orang dikasih akses, dikasih grup-grup tertentu yang punya job desk tertentu, ini kerjanya siapa, ini harus beresin siapa, targetnya apa, dijelaskan secara tertulis. Jadi ya, menghindari ketidakefisienan tim, karena tadi timnya nggak ngerti yang di brief itu apa, kita bilang A, dia kerjain B. Nah, kalau di Trello, karena tadi tertulis, kalau kita mengandalkan ingatan orang berdasarkan suara, itu pasti miss-nya tuh gede. Tapi kalau tertulis, tadi selain juga daya tangkap manusia secara visual lebih baik. Yang kedua, kalau dia nggak mengakunya, nggak tahu atau nggak dengerin gitu ya, atau lagi ngelamun, nggak bisa karena kan tertulis. Nih, saya udah nulis ini loh, kamu harusnya tahu. Ya, alat ukurnya jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu target kamu 3.000 ya, oh Pak, saya kira 300. Apaan itu udah saya tulis 3.000 loh. Gitu. Kamu nggak bisa ngelak. Kan ada tim yang punya kebiasaan seperti itu tuh, ngeles-ngeles kayak jelas gitu ya. Bilangnya, oh nggak dengar Pak, maaf saya nggak hadir gitu. Atau saya lagi sakit Pak, saya nggak bisa konsen. Gitu. Bodoh amat. Itu kan saya udah tulis 3.000, udah jelas lah itu tertulis. Gitu. Jadi kalau udah written, itu orang nggak bisa ngelak lagi dari tanggung jawabnya. Jadi tadi gunanya Trello ini adalah manajemen kerja tim, mengefisienkan bagian kerja. Jadi semua orang udah tahu di sini udah dibagi-bagi kerjaannya, udah teliti. Kamu ngerjain ini, deadline-nya tanggal segini, jam segini, pencapaian kamu yang harus target, kamu harus bisa, nah katakanlah dalam tadi di tanggal yang tertentu itu kamu sudah terjual 100 pieces kue gitu misalnya ya. Kemudian dan dia juga bisa nulis. Tadi kan karena kolaboratif. Pak, saran saya untuk mencapai target seperti ini, maka saya akan melakukan inisiatif A, B, C, D gitu. Nah, itu bisa. Jadi si orang yang dikasih brief juga bisa memberikan input balik feedback. Gitu. Berikutnya, ya terima kasih Pak Abdullah Emir. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung pemberian materi kita, alhamdulillah 1 jam. Sebelumnya saya berpikir 45 menit saja karena ada memberikan kesempatan kepada Pak Budiman Sujatmiko, cuman beliau sayang sekali ada berhalangan karena force major. Ibunya mendadak stroke. Sekarang lagi di rumah sakit. Oke. Mungkin sudah itu saja. Apakah dibuka sesi pertanyaan Pak Joni? Oke, kita buka sesi pertanyaan buat semuanya. Terima kasih Mas Aryadi. Sama-sama. Nah, apa namanya? Semoga ibundanya Mas Budiman sehat walafiat dan sembuh ya, seperti sedia kala. Dan tentunya rekan-rekan, materi dari Mas Aryadi ini juga bagian dari tema kita pada hari ini tentang teknologi, bagaimana membangun efisiensi dari kerjaan kita. Rekan yang ingin bertanya silakan di unmute-kan mic-nya, tanya. Kami buka 3 pertanyaan pertama. Mas Abdullah. Oke. Halo Mas Joni, halo semuanya, sehat selalu teman-teman UMKM. Oke. Halo, terdengar suara saya Mas Joni? Kedengaran. Oke, saya ingin berbagi dulu ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Abdullah Emir Pramudia. Saya dari Jakarta asli. Saya setim dengan Mas Aryadi dari Koperasi The Investors. Jadi Mas Aryadi ini anggota Dewan Pengawas Koperasi The Investors, saya Dewan Penasehat Koperasi The Investors. Nah, alasan kami mendirikan Koperasi The Investors ini, saya boleh cerita dikit ya Mas Joni ya, nggak apa-apa ya?
Oke, lanjut Oke, Mas. oke, terima kasih. Nah, alasan kami mendirikan Koperasi Ide Investors ini adalah kami ingin mendorong UMKM untuk bisa berdaya gitu loh, dengan menemukan UMKM dengan investors dan tentu juga bahkan kita bisa mengekspor begitu Mas Joni. Dan sekarang sejauh ini kami berhasil membina UMKM dan mengekspor produknya ke Madagaskar. Dan dengan tentunya kami juga berterima kasih dengan teman-teman Pos Indonesia, terutama Mas Joni ini yang benar-benar sangat suportif sekali buat kami, sangat suportif sekali, dan kami sangat bangga gitu loh dengan jasanya Pos Indonesia yang sangat terpercaya dan reliable gitu dalam mengantarkan barang-barang, sehingga kami bisa UMKM kami bisa pameran di Madagaskar. Dan dalam waktu dekat sih Mas Joni, kita rencana mau konferensi pers dengan Pos, dengan KBRI Madagaskar untuk menginformasikan bahwa kita berhasil loh sukses untuk mengantarkan UMKM kami ke Madagaskar. Target berikutnya negara-negara kami tidak hanya Madagaskar, tentu kolaborasi dengan Pos tidak hanya di sini saja. Kolaborasi kami akan berlanjut untuk mengekspor barang-barang ke Oman, ke Kazan, ke Kamboja, bahkan juga puncaknya kita ke Belanda, kita target 1.000 UMKM Mas Joni. Jadi kita target benar-benar target 1.000 UMKM untuk ekspor pameran di Belanda nanti, Wonderland Indonesia namanya pamerannya. Nah, rencananya juga kami juga membuka pendaftaran untuk Koperasi Ide Investors. Kami nggak ada batas waktunya. Silakan di-chat nomor saya pribadi itu yang belakangnya 73 kali. Nanti kami akan masukkan ke grup WA koperasi kami. Dan kami udah saya ngomong-ngomong sama Mas Haryadi. Mas Haryadi ini kayaknya banyak fansnya nih, jujur nih. Banyak yang minta nomornya nih loh, Mas. Nomornya Mas buat undangan nih. Beneran sih. Ada satu peserta ngomong sama saya, Mas rambutnya keren banget, gaya rambutnya sih, jujur. Beneran, laki loh mas, dan itu bagus sekali. Dan saya berharap juga semoga UMKM bisa terus maju. Semoga kegelisahan saya pribadi ini soal apa UMKM yang tidak seringkali susah, bingung gimana cara majunya, bisa kita fasilitasi lewat Koperasi Ide Investors. Saya berharap UMKM di sini, ayo bergabunglah dengan Koperasi Ide Investors, jadilah bagian perubahan ya Mas Edi dan tentunya Posisya. Terima kasih kesempatannya. Iya, ada pesan sponsor. Terima kasih Abdullah, Bapak luar biasa ini. Terima kasih sudah menggunakan untuk ekspornya ke Afrika. Sama-sama Mas. Kalau mau yang mana dulu silakan. Oke, langsung aja. Mas Riyadi. Silakan diatur Pak Joni. Silakan yang lain ya. Halo Mas Riyadi. Ya. Mungkin saya baca aja Mas ya. Yang tertulis dulu kita dahulukan karena mereka sudah lebih dulu. Apakah ada aplikasi manajemen pergudangan? Ada saja, ada. Tinggal dicari di Google. Tapi saya nggak enak kalau baca karena saya lebih menyarankan kalau ada yang punya gudang gratis di Poslog tuh. Bukan gratis juga sih, tapi bayarnya per barang keluar ya kalau nggak salah Pak Joni ya. Monggo dipakai aplikasi dia untuk mengatur. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nyewa atau meng-hire orang-orang untuk menjaga gudang gitu ya, atau untuk quality control. Di sana udah ada Poslog, saya bantu promosiin. Layanan Poslog silakan dipakai. Itu saya sudah coba sendiri, itu sangat praktis dan sangat efisien. Bayarnya cukup, kalau tidak salah ya, bayarnya cukup untuk barang-barang yang keluar dari gudang. Jadi mau disimpan berapa lama juga terserah. Oke, Mas Arya, terkait dengan tema yang Sari hadirkan pada hari siang ini untuk penerapannya di desa itu sangat gampang ya, karena kan tool ini ada di mana-mana ya. Iya betul. Jadi bukan hanya ngapain lagi cari yang susah? Bukan hanya orang-orang kota saja yang punya laptop dan sebagainya, tetapi teman-teman yang ada di desa yang punya usaha juga bisa menerapkan ya ini ya Mas Adi. Gimana bisa ditambahin Mas?
Ya, tadi sengaja kita sebenarnya tadi saya bilang Pak Joni kalau kita jajarin soal teknologi kepada teman-teman di desa, ya bukan meremehkan, tapi balik lagi ini kan orang-orang yang sudah fokusnya mengurusi perusahaan, bukan lagi untuk programming gitu ya, itu kan hard skill, nggak perlu juga gitu, tapi ada tools-tools tertentu tadi yang nggak perlu koneksi cepat kok, putus-putus juga nggak apa-apa. Ada mode offline-nya kalau Google Docs dan Google Sheet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet tetap bisa ngedit, tetap bisa itu nggak masalah. Jadi begitu ada sinyal baru dia aktif lagi mengupload atau sinkronisasi dengan server cloud. Jadi nggak masalah, nggak perlu laptop. Jangankan laptop yang high-end gitu ya, nggak perlu gitu. Low-end juga bisa. Kalau nggak punya laptop, pakai HP juga boleh. Yang penting dia punya Google Android. HP-nya Android atau ya Apple juga bisa sih. Kalau punya iPhone bisa. Tapi jangan yang itu ya, jangan HP feature ya. Yang cuma bisa SMS ya nggak bisa. Maaf. Tapi selagi dia bisa pakai Android, ada sistem Android di situ, maka dengan mudah cari ke Play Store, download aplikasi tadi. Mas, luar biasa tema dan tentunya yang lain peserta ini bertanya, silakan raise hand untuk bertanya di ada Pak. Halo. Ada Pak Kamil. Mungkin ini tamu istimewa kita nih, Pak Safi Kamil dari Amsterdam. Izin bertanya. Silakan Pak. Siapa? Maaf, silakan. Bapak. Abu Bakar. Pak Abu Bakar, silakan Pak. Bakar, silakan. Ada. Ya, boleh saya tanya. Sementara saya baca dulu pertanyaan dari chat. Pak Haryadi yang terhormat, satu boleh kasih contoh ya UMKM yang berhasil Anda branding jadi besar. Saya nggak sejago itu, dan itu kebanyakan saya lakukan di kantor lama. Jadi juga saya nggak seajaib itu ya, saya nggak sehebat itu menjadi besar. Tapi saya pernah menangani beberapa brand besar ya. Ini mohon maaf saya nyebut lagi brand ini, nggak enak saya di depan pas menyebut brand lain. Tapi saya pernah menangani CIMB Private Banking, private dan private itu banyak dikenal di pedagang ya atau pengusaha. Kalau private dan private banking itu tipe yang bank-bank untuk orang kaya yang minimal. Kalau yang private itu minimal punya saldo 500 juta baru boleh masuk. Kalau yang private itu 1 miliar. Itu salah satu yang pernah saya tangani dulu waktu kerja ya, maaf ya di kantor. Kemudian kalau UMKM ya, UMKM. Kalau contohnya UMKM sih, saya jujur mengakui kalau UMKM itu kan ya by chance, dan itu juga nggak semua yang kita tangani pasti jadi besar. Apa ya? Belum ada sih siapa yang benar-benar berhasil jadi besar, tapi itu kalau minta contoh UMKM yang sudah kita tangani ya tadi yang 100 UMKM yang kemarin udah jadi berita 87 UMKM berhasil pameran di Madagaskar. Nah, itulah yang kita layani. Jadi ya kalau ukuran besar itu kan relatif ya Mas ya. Saya nggak bisa menentukan besar atau enggak selagi saya belum tahu catatan keuangannya, kan dia batasnya berdasarkan permodalan gitu. Jadi kalau mungkin udah di atas 1M udah masuk tengah gitu ya, udah berarti udah besar. Itu saya nggak mungkin nanya-nanya, Bapak sudah jadi UMKM besar belum? Kita kan melayani saja. Intinya kita kan konsultan, tidak ikut campur dalam skala keekonomian dari suatu perusahaan. Selagi dia punya masalah. Bagaimana cara mendigitalisasi koperasi dan BUMDes? Belum pernah lihat atau perlukah platform mobile koperasi? Nah ini Pak, saya juga gini Pak, saya bukan nggak bisa berkali-kali ya kita menangani proyek aplikasi. Kita nggak pernah menyarankan orang untuk bikin aplikasi baru. Kenapa? Ini contoh ini dulu ya, ini karena saya dulu terlibat di politik. Salah satu keprihatinan orang-orang justru orang-orang IT adalah dikit-dikit bikin aplikasi gitu. Jadi akhirnya Google Apps itu penuh dengan aplikasi pemerintahan, aplikasi katakanlah BUMDes atau koperasi ini itu gitu ya, organisasi itu ya. Pada kenyataannya juga nggak kepake gitu. Sebenarnya budget untuk membuatnya itu bisa puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran gitu. Itu yang kita mengkritik itu. Teknologi itu nggak harus segalanya harus bikin aplikasi. Jadi sama aja teman-teman nanya gitu. Apakah kalau pakai internet saya harus pakai media sosial? Enggak harus gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya.
Koperasi dan BUMDes, skala ekonominya cukup nggak untuk tadi membayarkan? Saya tahu bahwa bikin aplikasi itu paling nggak puluhan juta harus ada. Minimal kalau yang levelan bikin mahasiswa atau fresh graduate, pasti harus siapin belasan juta. Nah, saya tanyakan kembali ke teman-teman, apakah memang simpulkan sendiri ya, karena saya nggak mungkin ngejudge. Bisa saja BUMDes atau koperasi butuh aplikasi, kalau memang sangat diperlukan bisa. Tapi tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah ini hanya sekedar buang-buang budget supaya orang senang gitu ya? Teman kita biar punya proyek gitu, ataukah memang ini dibutuhkan gitu, ataukah ada alternatif lain yang bisa kita pakai yang tersedia gratis gitu. Harus mikir sampai sejauh itu. Apakah apa urgensinya membuat aplikasi platform mobile koperasi sendiri gitu. Kalau tadi sudah tertangani cukup dengan bikin pakai Google Sheet, ya udah pakai itu saja untuk gratis. Dan tadi nggak ada perlu download apa-apa, pada dasarnya hampir semua Google Android HP sudah ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Kalaupun perlu download, ya download cuma dikit kecil. Tadi dijamin secure, karena kalau kita bikin platform sendiri kan butuh server. Kalau servernya nanti mati atau kita lupa bayar, hilang sudah file-filenya gitu kan. Nah, kalau tadi kita menggunakan layanan yang gratis, ini kan cloud-nya sudah ada. Kalaupun butuh tadi ya, aduh nggak cukup mas, data 15 GB, lah bayar 100 GB ya paling 29.000 ya kalau nggak salah, atau 50.000 lah paling mahal. Bayar space di Google Drive itu murah kok, di bawah 100.000 daripada tadi, karena tadi saya ngerti sebagai konsultan gitu ya, pengen bagi-bagi gitu sama temannya, ada proyek nih kita bikin mobile koperasi, gitu, aplikasi. Jujur saja kepada diri sendiri, ini kan kita perusahaan punya kita sendiri, katakanlah dia koperasi atau BUMDes, mungkin dananya dana pemerintah, tapi kan sebagai owner, sebagai manajemen gitu, kita juga bertanggung jawab, pertanyakan diri kita sendiri, apakah proyek ini benar-benar perlu bikin aplikasi? Itu jawaban saya. Terima kasih Pak James dari Bandung sudah menanyakan. Oke, Mas. Ternyata semua tool-tool yang sampaikan Mas Ari itu bisa meningkatkan produktivitas kita sebagai pelaku usaha. Benar. Dan banget tinggal kita menggunakan website kita yang sudah ada, misalnya yang bisa kita publish ke luar negeri untuk melakukan menginformasikan produk-produk kita supaya bisa dikenal sampai ke mancanegara ya. Atau juga masuk event, ikut pameran, misalnya ikut expo di luar negeri ya. Ya, wajib. Itu tadi daripada bom bikin aplikasi kan. Ini ikut pameran. Mas Aryadi kalau ikut expo itu gimana ya? Informasi gimana Pak? Para informasinya. Di ya, tadi sudah saya kasih linknya. Silakan daftar aja dulu. Barangnya seperti apa aja. Nanti soal detail-detail harus seperti apa, izin yang harus diurus apa saja nanti. Setelah masuk pasar grup nanti kita kasih tahu. Pada akhirnya nggak jadi nggak apa-apa. Oke, daftar aja dulu. Jadi kita bisa hubungi teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan boleh. Kalaupun nggak jadi ya nggak apa-apa. Kita nggak maksa kok. Kerelaan masing-masing aja. Tapi tadi ketawaran kita adalah, kita kan ada layanan pos ekspor. Kita sudah nego dengan pos. Nih demi membantu teman-teman UMKM ini, pengabdian pos kan luar biasa ya. kita tahu dikit gitu. Ayo dong, boleh di urunan. Jadi yang biasanya kan kirim paket minimal 1 kilo. Nah sekarang 1 kilo itu kita pecah-pecah. Jadi ya namanya pameran paling 2-3 bungkus cukup. Gitu ya. Jangan 1 juga. Kemarin ada yang kirim 1. Ya nggak apa-apa. Tapi kan habis nanti dibuka sama orang kedubes. Dicobain dikit ya udah nggak bisa dijual lagi kan, udah robek gitu. Nah, tadi kirim paling nggak 2 atau 3 bungkus, nggak harus bayar 1 kilo, bayarnya cukup 200-300 gram. Tadi dikumpulkan dengan sesama UMKM tadi, sehingga makin dia banyak terkumpul kolektif pengirimannya, maka dapat paket yang diskonnya semakin bagus. Gitu. Jadi teman-teman juga yang dan diurusin katalog nanti kita urusin kan. Tadi kalau mau ikut pameran harus wajib ada katalog kan. Nah, daripada dibikin satu-satu, formatnya nggak seragam, kita satukan semua jadi bagus. Nanti katakanlah butuh banner atau apa gitu ya, bisa kita bantukan, uruskan. Perizinan, ada Bang Hamzah di sini. Nah, ada Bang Hamzah, boleh suaranya Bang, dari PT JSC. Sama-sama, kita proyek kolaboratif, konsultan-konsultan turun, membantu teman-teman UMKM tadi supaya ngurus perizinan, ngerti kita berbelit-belit dan mahal gitu ya mungkin, tapi worth it kok untuk diurus, mumpung lagi yang punya duit ditabung. Kalau sekalinya sudah ada perizinan, berikutnya ada pameran nggak perlu diurus lagi. Ya tinggal pos kirimnya saja, itu ringan. Mahal di awal saja, tapi pada saat perizinan sudah lengkap, legalitas sudah ada,
ada kesempatan kita bisa langsung sambar gitu. Jadi tadi silakan silakan hubungi khusus untuk perizinan nanti boleh ke Pak Hamzah. Ke pos juga boleh ditanya sih. Kali nanya hubungin pihak posnya nanti akan dijelaskan. DSC waduh banyak sekali luar biasa nih, ada Pasuruan, ada di Kalbar, tadi Pak Amsterdam, Pak Safi Kamil, luar biasa, terima kasih Pak sudah datang. Itu teman-teman dari luar negeri ikutan pembicaraan kita. Kapan lagi ya Pak Joni ya, sampai orang luar negeri pun sekarang ikutan, luar biasa. Luar biasa. Nah, rekan-rekan yang disampaikan Mas Ari tadi, silakan teman-teman mengisi. Ada peluang dulu untuk melakukan expo ke luar negeri ya. Nanti silakan. Ayo, mimpi nih. Kita jadi pemain ekspor lah. Setuju Pak. Ya maaf saya ngelek, jadi saya kepotong-potong Pak Joni. Saya jadi motong. Saya pikir udah selesai tadi. Oke, belum. Karena sudah sinyal nggak bagus. Belum, ya. Iya, makanya di saya sinyalnya agak nggak bagus ya. Silakan diteruskan kalau udah selesai. Saya mau bacakan lagi pertanyaannya. Ini ada yang tanya dari Bu Emma Yulaika. Chat aja kalau malu boleh dicat. Pak, kalau ekspor tanaman hias gimana caranya? Intinya semua hal itu bisa diekspor dan tidak tergantung tadi ya, orang selama ini kan diberikan sharing di mana-mana, tadi salah ya sebenarnya. Wah, ekspor itu harus siap mengirimkan 1 kontainer. Enggak, sekarang pun 1 kilo sampai 10 kilo itu sudah dianggap ekspor kok. Tenang aja. Bisa kita diklaim bahwa saya sudah mengekspor ke Turki misalnya, atau sudah ke Jepang, harus sudah dikirim sekitar 1 kilo dan itu dibeli ya, atau ikut pameran, itu sudah masuk kategori ekspor. Nah tadi berhubung tanaman hias, aduh saya lupa, tapi nanti boleh hubungin saya lewat WhatsApp, tadi udah saya berikan nomornya, boleh hubungin lewat WhatsApp, nanti kita kasih tahu izin-izin apa saja yang harus diurus. Kalau nggak salah tanaman hias perlu karantina ya Pak Joni ya? Betul. Dan ada itu perizinan tertentu untuk tumbuhan. Nanti saya akan info. Rekan juga pelaku usaha bisnis apapun ya, bisa punya peluang juga untuk membuka layanan agen pos di tempat usahanya. Itu luar biasa. Jualan produknya juga menjadi operator ya, jadi agen. Dan akan mendapatkan imbal jasa fee dari pengiriman sampai hampir 20% dari omsetnya 1 juta itu bisa sampai 200.000 untuk imbal jasa agen pos. Tapi tergantung dari layanannya ya. Ada ekspor atau EMS atau pos ekspres dan sebagainya. Silakan yang ingin beringinan untuk membuka layanan agen pos, tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, yang disampaikan slide-nya bisa dibuka. Tadi di chatroom sudah di-share-kan presentasi dari beliau untuk syarat-syarat pembukaan menjadi layanan agen pos. Atau boleh, silakan ke 0812 664 20.000. Silakan untuk yang berkeinginan untuk membuka layanan agen pos ini. Oke, Mas Aryadi, ya waktu sudah hampir. Ini ada yang bertanya lagi nih. Batik tulis, ini saya secara general aja ya. Banyak yang nanya ini boleh nggak, ini boleh nggak. Intinya semua barang itu boleh, tapi kita lebih menyarankan makanan dan tadi fashion ya, tekstil, karena perizinannya relatif gampang, apalagi tekstil. Tekstil itu nggak butuh. Ada suara. Batik tulis, kain-kain itu bisa dan gampang kecuali di negara yang melarang impor tekstil atau baju. Ada. Berarti boleh. Ada suara masuk. Oke, jadi apapun pertanyaan yang berhubungan apakah ini boleh diekspor atau tidak, semuanya boleh. Yang penting nggak ekspor narkoba aja, Pak. Ya, jangan ekspor narkoba, jangan terlibat dalam perbudakan, apa yang namanya? Oke, yang penting barang-barang yang dilarang keluar dan barang-barang yang dilarang masuk ya. Iya, itulah istilah itu. Saya terlalu kasar kalau bilang perbudakan. Jangan barang-barang yang tidak. Oke.
Gula semut Jadi- apapun, kalau teman-teman nanya gula semut ini boleh nggak Pak? Semuanya boleh. Jangan takut. Tadi ya pengalaman kita dengan uang di bawah 1 juta sebenarnya udah bisa Pak ekspor. Ikut pameran dulu ya, mulai dari ikut pameran ya. Saya nggak menjanjikan tiba-tiba dapat bayar, kita nggak pernah janjikan itu. Itu tergantung produk teman masing-masing. Kalau menarik ya ada yang beli, kalau nggak ya udah gitu. Jangan juga nanti marah-marah, oh katanya bisa ekspor Pak. Ya tergantung. Tadi apakah kelengkapannya cukup, apakah teman-teman bisa memenuhi request mereka. Tadi kan ada negosiasi. Bisa bernegosiasi atau enggak, harganya masuk atau enggak. Itu semua nanti kita akan adakan pelatihan juga. Yang mau undang penyuluhan silakan, saya sudah kasih nomor WhatsApp, silakan kirimkan nomor WhatsApp. Boleh. Ajak aja saya wisata kuliner, saya udah senang kok. Desa mana tadi? Kedung Barat, Kecamatan Timur. Oke, udah dari sini kayaknya. Mas Saya nggak lihat Haryadi, ada pertanyaan yang. Ya, silakan Pak. tinggal waktunya kita sudah mulai selesai. Ya. Terima kasih banyak Mas Haryadi atas paparannya pada siang hari ini. Temanya cukup menarik bagi teman-teman para UMKM, bagaimana menggunakan teknologi atau tools yang mudah dan gratisan, tapi masih legal dan masih lolos kalau mau ke luar negeri ya. Laptopnya Iya, bisa itu kan penting. dicek masih Jangan sampai nanti legal. laptop udah mahal beli disita. Kasihan. Banyak Dan kejadian seperti tentunya itu. juga teman-teman akan bila berkenan untuk menjadi apa namanya yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, silakan join. Dan pasti yang disampaikan oleh Mas Abdullah tadi untuk dengan operasi investornya akan bergabung. Ini dari Pos Indonesia menawarkan peluang usaha untuk menjadi pengelola agen pos buat teman pelaku usaha dimanapun. Anda akan mendapatkan imbal jasa dari layanan untuk agen tersebut. Sampai dengan silakan kontak saya 0812 654 20.000 atau ke kontak ke Pak Riki yang disampaikan di chat room tadi. Sekali lagi, terima kasih Mas Haryadi atas paparannya. Dan salam kepada Mas Budiman Sujatmiko. Kami berdoakan ibundanya agar sehat walafiat, sembuh. Dan suatu waktu kita ingin berkunjung nih Mas Haryadi ke rumahnya Mas Budiman. Ya boleh. Ngobrol bareng ya tentang. Ya pasti karena beliau pun juga sangat care terhadap BUMDes dan UMKM di desa-desa. Terima kasih kepada seluruh para peserta. Terima kasih banyak sudah hadir sampai sesi hari ini. 20 orang masih tetap tune di webinar kita ini. Dan kita ketemu di hari depan. Itu adalah skill speaking untuk bagaimana berjualan kita akan belajar tentang skill speaking public selling. Itu tema di Rabu depan karena hari Kamis libur, kita majukan ke hari Rabu. Dan kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak pada semuanya, Pak Riki yang lagi berangkat perjalanan dari Pusat ke Jakarta, selamat dalam perjalanan. Dia sudah dari webinar teman-teman di TV ya sudah izin pamit sampai Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas Haryadi. Makasih Mas Geni, Mas Ar. Terima kasih. Salam buat Mas Budiman ya. Iya, nanti saya sampaikan. Kepada beliau. Setelah beliau menjaga. Semoga ibundanya sehat walafiat. Amin. Terima kasih Mas Joni. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sehat selalu. Yuk.